Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan saya Maria. Nah, di sini kita masih akan membahas materi matematika kelas 11. Nah, kali ini kita masih membahas tentang transformasi geometri, tapi kita membahas materi yang baru, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Nah, seperti yang telah disampaikan di video sebelumnya, refleksi itu adalah bagian dari transformasi. Ini ya. Nah, seperti apa tepatnya refleksi itu? Yuk, kita bahas sama-sama. Bahasa sederhananya, refleksi dapat kita artikan sebagai pencerminan. Nah, sekarang coba kita bayangkan diri kita sedang bercermin pada sebuah cermin datar. Tentu kita akan melihat bayangan diri kita di cermin. Nah, kalau kita perhatikan, jarak diri kita ke cermin itu akan sama dengan jarak bayangan kita ke cermin. Seperti itulah konsep dari refleksi atau pencerminan dalam transformasi geometri. Nah, di sini kita akan mempelajari konsep pencerminan dalam pendekatan koordinat kartesius. Sama seperti materi sebelumnya ya. Sekarang coba kita amati contoh berikut ini. Di sini ada sebuah bidang kartesius dan ada objek atau sebuah kurva yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini kurvanya dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini adalah hasilnya atau bayangannya. Apa yang bisa kita amati dari gambar ini? Oke, ada dua buah sifat, yaitu yang pertama, bangun yang dicerminkan dengan cermin datar itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Oke. Yang kedua, jarak bangun dengan cermin datar adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Ya, jadi perhatikan bahwa objek di sini dengan bayangannya itu tidak ada perubahan bentuk dan perubahan ukuran. Kemudian jarak di sini disimbolkan beberapa titik dari titik B ke cermin dengan cermin ke bayangan dari titik B itu jaraknya sama. Itu ya konsep dari refleksi atau pencerminan. Nah, untuk lebih memahami konsep refleksi, di sini kita akan bagi menjadi 5 buah kasus pencerminan. Ya, yang pertama adalah pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Selanjutnya nanti kita membahas pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, dua topik ini akan kita bahas di video ini. Kemudian di video berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, kita mulai ke masalah yang pertama, yaitu pencerminan terhadap titik asal titik O 0,0. Di sini ya posisinya pada bidang koordinat kartesius. Nah, perhatikan di sini ada 5 buah titik, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Kelima titik ini dicerminkan terhadap titik 0,0. Oke, misalkan titik A ya, kita lihat titik A 6,3 posisinya. Dicerminkan terhadap titik 0,0 menghasilkan bayangannya adalah titik A aksen minus 6, minus 3. Nah, di sini jarak dari titik A ke cermin, yaitu titik 0,0, itu sama dengan jarak dari cermin titik 0,0 ke bayangannya atau A aksen. Kalau kita lihat titik yang B. Titik yang B ini ya, minus 2,2.
dicerminkan terhadap titik 0,0 menghasilkan titik B aksen 2, minus 2. Nah, perhatikan jarak dari titik B ke cermin 0,0 itu sama dengan jarak dari cermin 0,0 ke B aksen. Oke, seperti itu konsepnya, idenya. Ya, di sini kalian bisa lihat lebih lengkapnya untuk masing-masing titik ya, kelima titiknya, titik A sampai titik E. Nah, di sini kita bisa dapatkan bentuk umumnya untuk pencerminan terhadap titik 0,0. Misalkan kita punya sembarang titik A, X, Y, dicerminkan terhadap titik 0,0. Akan menghasilkan bayangannya kita sebut A aksen di posisi X aksen, Y aksen. Nah, itu bisa kita tuliskan sebagai perkalian dari matriks refleksi dengan titik X, Y. Nah, sekarang matriks refleksi untuk pencerminan terhadap titik 0,0, nah itu bisa kita bentuk seperti ini ya. Min 1, 0, 0, min 1. Tadi kita sudah lihat contohnya ya. Sehingga bisa dibentuk matriks umumnya seperti ini. Jadi ini artinya nilai X-nya itu dinegatifkan, nilai Y-nya juga dinegatifkan. Kita lihat contoh berikutnya. Titik A 1,4 dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Tentukan bayangan dari A. Oke, sekarang kita tinggal kalikan matriks refleksi terhadap 0,0 dengan titik A-nya. Itu ya, jadi diperoleh minus 1, minus 4. Oke, seperti itu. Ini pencerminan terhadap titik 0,0. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu X. Nah, ini adalah sumbu X yang horizontal. Perhatikan di sini ada 6 buah titik, A, B, C, D, E, dan F. Nah, ke-6 titik ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Oke, perhatikan dulu yang titik A itu ada di 1,1. Dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah A aksen itu ada di 1, minus 1. Misalkan sekarang kita lihat titik E, min 4,4. Dicerminkan terhadap sumbu X. Hasilnya adalah E aksen itu min 4, minus 4. Oke, lebih lengkapnya bisa dilihat di sini untuk titik A sampai titik F. Ya, dari sini kita bisa bentuk lagi matriks umumnya. Matriks refleksi untuk pencerminan terhadap sumbu X. Nah, yaitu nilai X-nya tetap, nilai Y-nya dinegatifkan, menjadi negatif gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya sembarang titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah A aksen, Y aksen, yaitu perkalian dari matriks refleksinya 1, 0, 0, min 1 dikalikan titik X, Y. Oke, seperti itu ya. Kita lihat contoh. Sekarang titik A, posisinya min 3,3, dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan bayangan dari A. Nah, karena pencerminannya terhadap sumbu X, tadi kita sudah punya bentuk umumnya. Matriks refleksi terhadap sumbu X.
yaitu 1, 0, 0, min 1, tinggal kita kalikan dengan titik A, min 3,3. Hasilnya adalah min 3, minus 3. Oke, itu adalah bayangan dari titik A. Oke, sampai di sini dulu materi tentang refleksi bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan di video berikutnya, masih tentang refleksi yang bagian kedua ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami ya.